Oke, halo, assalamualaikum. Oke, di sini di video kali ini saya akan membuat satu tutorial bagaimana cara kita melakukan replikasi database dari master to master. Nah, dalam video ini saya itu membuat replika database dalam dua device ya. Jadi device pertama ini akan sebagai master dan device kedua juga akan sebagai master. Nah, sekedar informasi, device pertama itu saya menggunakan laptop dan device keduanya saya menggunakan PC. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa mengkonfigurasi dulu device pertama, lalu device kedua, sampai eh, membuat slab untuk device pertama dan kedua, dan sampai terhubung gitu ya, sampai terhubung untuk replikasi database-nya. Nah, eh oke, di sini saya Saya sendiri bernama Muhammad Rian Saputra dengan NPM 0651230006 dan dari kelas O atau kelas karyawan semester 4 di University Unpad. Nah, eh, kita bakal mulai aja. Mungkin yang pertama kita akan konfigurasi master database pada device satu ya. Nah, eh untuk itu sebentar kita mulai. Kita coba. Saya coba share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Oke, di sini saya udah sebenarnya saya udah pernah membuat ini dan mungkin ada beberapa yang apa namanya kita harus hapus terlebih dahulu terus buat kembali gitu ya karena memang ada sisa-sisa dari yang kemarin saya pernah buat. Nah, di sini itu yang pertama saya ada XMPP ya. Jadi saya udah menyiapkan XMPP di device pertama maupun di device kedua. Nah, ini sebagai alat untuk kita bisa membuat replikasi ya, database master to master. Nah, di SMPP-nya kita nyalakan dulu si MySQL dan Apache-nya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke dalam MySQL eh, ke config. Nah, di config ini ada my dot ini. Nah, jadi di sini itu seperti yang saya tadi sudah bicarakan, jadi saya itu sebenarnya sudah membuat replikasi database-nya. Nah, di sini tuh kita cukup menambahkan 5 elemen ini ya, 5 teks ini. Server ID itu sebenarnya ini bebas, random, mau berapapun boleh. Yang penting si laptop device pertama dan si PC untuk device keduanya itu terhubung langsung ke dalam internet yang sama ya, atau WiFi yang sama. Nah, di sini itu bebas sebetulnya teman-teman mau masukin server ID-nya berapa, tergantung teman-teman sukanya berapa. Jadi kalau saya lebih aman, ya udah saya pakai 99 dan nanti untuk yang PC saya akan gunakan server ID-nya 88. Oke. Nah, lalu di sini ada login. Ini untuk mencatat ya, untuk mencatat log dari si MySQL. Jadi apapun yang kita lakukan di MySQL di device pertama, yang terkhususnya ini ya, terkhususnya untuk database TADDB perpustakaan ini, itu akan terkoneksi langsung dengan device kedua gitu. Jadi pada saat saya membuat tabel pertama atau tabel kedua dan selanjutnya, maupun field-field dan data sekalipun, itu akan langsung terintegrasi otomatis ke dalam PC gitu ya, device kedua. Oke, dilanjutkan di sini ada binlog DODB. Ini adalah eh, suatu parameter untuk si MySQL ini kita akan lakukan replikasi database dengan nama database TADDB perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada bin address. Bin address ini kegunaannya untuk membuka IP ya, membuka IP. Jadi berapapun IP dari device kedua atau PC yang akan masuk ke dalam sini itu akan diterima. Jadi akan lebih aman ketika kita menggunakan bin address 0.0.0.0 gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada expiry logs day. Nah, ini sebetulnya kegunaannya untuk membuat si MySQL tidak langsung menghapus lognya gitu. Karena kemarin itu saya sempat coba bahwa ketika saya tidak menggunakan ini, jadi log yang
sebelumnya itu langsung terhapus. Kita akhirnya jadi tidak terbaca di device kedua pada saat menyambungkan replikasinya. Oke, mungkin itu. Dan juga teman-teman jangan lupa di bawah sini ada yang sama seperti server ID gitu ya. Nah, di sini itu ada juga server ID. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan lupa ininya dinonaktifkan saja, diberikan pagar di belakangnya gitu ya. Karena nanti akan bentrok tuh antara server ID yang di atas maupun yang di bawah gitu. Jadi harus salah satu aja. Oke, mungkin cukup segitu untuk konfigurasi di device pertama. Nah, setelah dari ini kita mau ngapain kan gitu ya. Setelah dari ini kita mencoba untuk masuk ke dalam si MySQL-nya untuk membuat satu user replika yang akan digunakan oleh si device kedua. Device kedua di sini PC ya. Device kedua untuk dia melakukan replikasi gitu ya. Nah, di sini saya sudah eh, mencatat juga beberapa catatan. Jadi di sini itu ada, saya sudah mencatat untuk IPPC. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman belum mencatat, boleh dicatat dulu. Jadi IP device kedua ini berapa gitu ya. Nah, itu harus tahu tuh teman-teman. Nah, gimana caranya? Sebenarnya simpel aja. Teman-teman tinggal buka terminal atau command prompt juga boleh, terminal boleh. Tinggal ditulis aja ipconfig. Nah, nanti bakal muncul tuh. Di sini itu bakal muncul yang namanya ini nih. Bentar. Nah, ini wireless LAN atau adapter Wi-Fi gitu ya. Nah, di sini itu akan terlihat IP-nya berapa gitu ya. Nah, yang IP ini nanti akan kita pakai untuk membuat replikasinya gitu. Jadi replikasi ini kenapa bisa auto konfigurasi? Oh, kenapa bisa langsung dari database yang dibuat di device pertama tiba-tiba di database kedua itu juga otomatis sinkronisasi gitu ya. Tiba-tiba tabelnya terbentuk juga karena kita mengkonekkannya melalui IP tersebut. Kurang lebih penjelasannya seperti itu, teman-teman. Oke, oke. Lalu setelah itu di sini kita akan coba untuk tadi ya, untuk step pertama tadi sudah saya coba jelaskan untuk menambahkan ini, menambahkan beberapa codingan atau menambahkan beberapa fungsi di dalam my ini yang ada di SMPP ya, di file my.ini di dalam SMPP. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam si terminal SMPP-nya gitu ya. Nah, terus setelah ini ngapain? Nah, setelah ini kita tinggal tulis saja MySQL min.u root min.v. Nah, ini untuk apa? Untuk kita masuk ke dalam si MySQL-nya. Ya, jadi di sini kita tidak akan menggunakan GUI dari si SMPP, jadi kita langsung menggunakan terminal gitu ya. Oke, yang pertama kita akan meng-create database dulu. Jadi kan di sini itu ada database yang akan menjadi patokan utama dari replikasi yang akan kita lakukan, yaitu database TADDB perpustakaan. Nah, di sini kita coba dulu buat create database. If not exist, kalau nggak ada databasenya, tolong dibuat gitu ya. Tapi kalau ada, itu nggak perlu dibuat. Oke, lanjut. Di sini, oke. Nah, di sini kita akan buat nih user untuk replikasinya gitu. Nah, karena saya itu udah ada, sebenarnya udah ada usernya di device ini maupun device PC, makanya di sini saya akan menghapus terlebih dahulu ya user replikasinya atau user yang akan menghubungkan antara kedua device ini. Seperti itu. Nah, kita hapus terlebih dahulu, drop user replika. Setelah itu, kita coba create lagi, create usernya, create user replika ya. Create user replika dan identitinya itu adalah passwordnya. Password yang akan menjadi security ya untuk nanti kita melakukan konfigurasi. Oke, lanjut. Di sini saya udah membuat usernya. Nah, sekarang kita grand replication slave untuk si user replikanya. Nah, setelah itu baru kita cek apakah sudah betul si apa namanya si
user ini sudah ada atau belum. Nah, kita show grant for replica. Nah, ternyata sudah ada ya. Dan tadi perintahnya itu ini. Setelah kita lakukan grant replica, kita coba cek di sini show master status. Nah, untuk info teman-teman, jadi di show master status ini itu adalah binary log atau apa ya? Log history yang harus menjadi acuan dari si MySQL untuk membaca data. Jadi misalkan gini, pada saat ada pembuatan tabel di dalam database MySQL kita, itu akan eh, si MySQL ini akan mencatatnya ke dalam log tersebut. Nah, terus apa hubungannya dengan replika ini? Nah, hubungannya adalah pada saat di dalam database yang tadi ya, TADDB perpustakaan ini dibuat, nah, dia akan membentuk satu log di dalam file ini ya, 000010 gitu. Nah, pada saat ada pembuatan tabel di dalam database TADD perpustakaan ini, nah dia juga akan membuat log ke dalam situ. Nah, makanya nanti di device kedua itu akan membaca tuh ke file tersebut. Oh, ada update apa di dalam file lognya. Oh, ternyata ada update nih penambahan tabel atau penambahan field atau penambahan kolom. Nah, itu yang akan menjadikan synchronize ya. Jadi pada saat ada penambahan tabel di dalam database TADDB perpustakaan, itu akan otomatis di PC juga terbentuk gitu. Oke, di sini kita boleh next. Nah, nextnya, nah sampai sini udah selesai nih teman-teman. Sampai sini udah selesai. Nah, di sini ada ya MySQL bin 000010 sama posisinya itu 971. Oke, nah ini harus harus teman-teman ini ya, harus teman-teman save. Jadi di sini juga saya kalau teman-teman lihat di Zoom ini udah ada dua orang. Ya, yang pertama itu device pertama saya, yang kedua itu device kedua. Nah, jadi device kedua saya ini sebentar saya akan ketikkan dulu yang tadi itu master log filenya adalah MySQL bin dot 000010. Nah, lalu untuk master log postnya adalah 971. Oke, oke, sampai sini ya, sampai sini oke. Nah, lalu setelah ini, oke, cukupkan dulu nih untuk di page pertama. Karena tadi ya, my dot ininya sudah diatur, dan kita juga sudah membuat user replika untuk penghubung antara kedua database master ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki device keduanya. Nah, device keduanya ini itu saya akan share screen kembali sebentar. Cukup ya untuk device pertama sampai situ dulu. Oke, lanjut untuk device keduanya. Nah, device keduanya, oke, untuk device keduanya ini kita akan, saya akan share screen sebentar. Oke, saya coba share screen di sini. Oke, terlihat ya, teman-teman ya. Oke, terlihat ya. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam sebentar ke dalam SQL-nya. Oke. Nah, ini di device kedua atau di PC saya juga sudah menyiapkan em, SMPP. Nah, jadi kita coba ulang lagi. Nah, ini di start lagi ya teman-teman ya. Di start dulu. Setelah itu kita coba masuk ke dalam my ininya, file my ini dari si SMPP-nya. Nah, untuk di sini teman-teman tinggal menambahkan teks yang seperti tadi ya. Server ID-nya 2, ini terlihat ya. Nah, server ID-nya 2, login-nya MySQL bin
log DB-nya, TADDB perpustakaan, yang seperti tadi ya, seperti yang saya jelaskan, ini tetap sama untuk ininya. Yang perbedaannya adalah di server ID-nya. Nah, di sini boleh mau teman-teman rubah jadi berapapun silahkan. Karena ini unik ya. Yang penting di page pertama sama di page kedua itu nggak boleh sama. Oke, setelah itu kita save. Setelah di save, kita tutup. Oke, nah setelah dari konfigurasi file my ininya, kita masuk lagi ke dalam terminalnya ya. Terminal eh, si SMPP atau MySQL di PC atau device kedua. Oke, tinggal kita masuk ke dalam MySQL new routine P. Karena SMPP itu tidak menggunakan paspor, teman-teman langsung enter aja kalau diminta paspor. Oke, di sini sebenarnya langkahnya sama seperti yang tadi saya lakukan di device pertama. Itu tinggal saya juga udah ada catatan di sini, sebentar. Oke, nah tinggal yang tadi ya, create database perpustakaan gitu ya. Create database if not exist. Nah, ini ya, dan ini kebetulan saya sedang ada di dashboardnya. Jadi pada saat eh, komen tadi dijalankan, dia akan langsung otomatis terbentuk nih, TADDB perpustakaannya. Oke, lanjut. Di sini kita akan melanjutkan membuat user replikanya. Oke. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi di sini juga sudah ada user replikanya. Makanya saya akan hapus terlebih dahulu user replikanya. Lalu setelah itu kita buat usernya. Oke, dengan passwordnya sama aja biar nggak bingung. Lalu nextnya kita sama seperti tadi kita grant application slab untuk user replikanya. Nah, kita cek sudah berhasil atau belum ya? Sudah ada atau belum? Oke, berhasil ya teman-teman ya. Di sini berhasil. Lalu kita akan melihat yang tadi file dari PC atau device kedua itu ada di mana. Dan ini ada hubungannya nanti pada saat kita melakukan konfigurasi slave ya. Jadi teman-teman harus menyimpan untuk yang pasti untuk nama file ini dan posisinya gitu. Nanti akan saya jelaskan untuk bagian slave-nya gitu. Sekarang eh, sebentar, saya coba ketik dulu 18 sama master log postnya itu adalah 971. Oke, nah kalau kalau teman-teman perhatikan di phase pertama tadi kita itu udah melihat seperti ini juga ya, seperti ini juga, tapi file MySQL bin-nya itu bukan 18 dan posisinya juga bukan 971. Nah, di device PC ini kita harus membuat slave. Nah, kita coba lakukan langsung slave di sini. Itu kita coba dulu untuk membuat slave-nya. Kita di sini karena saya itu sudah menjalankan slave di sini, jadi harus di stop dulu. Teman-teman kalau mau ngikutin juga boleh. Lalu selanjutnya ada reset slave all karena saya udah ada ya. Jadi harus di reset terlebih dahulu. Nah, di sini tinggal tambahkan nih. Nah, change master to master, hostnya itu berapa? Nah, host ini adalah IP dari si ini, IP dari si em, device pertama. Nah, seperti teman-teman yang di awal video tadi, saya itu harus mengetahui IP dari kedua device-nya ya, kedua device-nya. Nah, dalam kasus ini, untuk device pertamanya itu yang tadi adalah 192.168.101.25. Oke. Nah, usernya tadi ya, master usernya replika. Karena tadi kita udah membuat user replika di device pertama maupun di device kedua. Oke. Nah, master passwordnya itu sama dengan yang kita buat di sini karena emang passwordnya kita samakan ya. Oke, lalu di sini ada master log file. Nah, master log file ini itu yang tadi saya bilang. Jadi, kita akan memasukkan nih
hasil dari some master status ke dalam sini. Master mas MySQL bin 000010. Nah, ini adalah yang tercatat di device pertama gitu. Nah, ini kan kita posisi di device kedua ya, di PC. Nah, tadi di device pertama kita udah ngeliat tuh bahwa MySQL bin-nya itu adalah 000010 gitu. Dan master log post-nya adalah 971. Oh, sama ya. 971. Oke, dari sini udah bisa kita coba enter. Oh, sorry, di sini titik 25. Oke. Nah, di sini bisa kita coba enter. Oke, jQuery-nya oke, berjalan. Nah, setelah ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama kita coba cek dulu. Cek status dari syslife-nya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini terlihat ya, teman-teman ya. IP-nya itu adalah titik 25, replika 330660 MySQL bin 10, sama log post-nya 971. Nah, sekarang kita tinggal start lab-nya gitu. Nah, setelah di start kita coba cek lagi. Nah, di sini udah lihat ya, slab IO running yes, slab SQL running yes. Karena untuk koneksi ke IP-nya itu sudah berhasil dengan usernya replika dan portnya juga di device pertama itu 3306. Nah, port ini otomatis ya, kalau kita pakai SAMPP, portnya itu akan jadi 3306, udah otomatis. Nah, terus untuk master log file-nya, yang tadi di device pertama itu adalah 000010 gitu, dan log postnya 971. Nah, untuk di sini juga harus tercatat nih, teman-teman. MySQL bin 000018 dan 971, karena nanti itu pada saat kita konfigurasi slab di device kedua, itu eh, akan kita pakai nih yang ini gitu. Pada saat kita melakukan ini, pada saat kita melakukan query change master to master host gitu. Nah, IP-nya juga IP dari PC ya. Jangan lupa ya. Oke, sebentar saya coba cek dulu IP PC saya berapa. 18, saya coba save dulu untuk yang eh di device pertama supaya nanti kita nggak bolak-balik. 18, oke. Tadi MySQL bin-nya itu 18 juga. Sama di sini 971. Oke. Sip, nice. Oke, dari sini slide-nya sudah berhasil ya, teman-teman ya. Slide untuk device kedua ini sudah berhasil. Nah, udah kalau sudah sampai tahap sini, itu sebenarnya udah bisa kita lakukan nih untuk bagian eh sinkronisasi database-nya. Tapi ini hanya bisa dilakukan untuk dari device pertama ke device kedua gitu. Karena slave-nya itu baru dari device kedua gitu. Jadi pada saat di device pertama itu ada update database, nah di device kedua ini akan otomatis sinkronisasi setelah slave ini terbuat gitu ya. Setelah slave IO running yes, setelah slave SQL running yes. Oke. Nah, nggak usah lama-lama, kita coba buktikan aja ya. Kita coba buktikan. Ini kan di database saya masih kosong ya. Database di device pertama ini masih kosong. Nah, ini teman-teman bisa cek. Masih kosong ya. Nah, kita coba beralih ke device pertama lagi. Oke. Nah, kita coba beralih ke device pertama lagi. Sebentar, kita beralih ke device pertama lagi. Oke, share screen lagi. Oke. Nah, kita coba buka MySQL-nya ya. Nah, untuk di device pertama, ternyata sudah ada dua tabel gitu. Nah, em, ini nggak apa-apa, karena ini sudah ada ya. Jadi kita bisa coba hapus aja tabelnya. Di sini kita coba hapus tabelnya supaya kosong ya. Jadi di device pertama kosong, di device kedua juga kosong gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana sinkronisasinya terjadi. Oke. Nah, kita coba buat tabel di sini, misalkan contoh tabel tes ya. Tabel tes, oke. Coba satu kolom aja, misalkan apa? Misalkan ID ya. ID sama, oke, ID dulu aja. Kita save.
Nah, terbuat ya. Tabel tes dengan di dalamnya itu ada field ID. Oke. Nah, terus kita coba masukin deh ID-nya satu, dua gitu ya, datanya ya. Nah, di sini terlihat ya, sudah ada ID satu dan 2, data ID satu dan 2 di tabel tes di database TADDW Perpustakaan. Nah, sekarang kita buktikan apakah di device pertama itu, di device kedua di PC itu akan terlihat, akan otomatis sinkronis. Nah, kita buktikan aja. Nah, kita buktikan. Oke, di sini refresh aja. Nah, ini dia teman-teman. Dia akan otomatis terbuat ya. Tabel tes ID satu dan 2. Nah, langsung terbuat ya. Tapi, jika di tabel ini kita membuat juga tes 2 nama tabelnya, misalkan ininya ID 2 nama fieldnya. Di sini cuman ID aja, sama name deh. Name, varchar, 25, save. Nah, ini kan udah ada ya. Nama tabelnya, nama tabelnya ID 2. Dan nama tabelnya ID 2 ya. Nah, apakah ID 2 ini akan otomatis muncul di device pertama, di device laptop, atau enggak? Nah, kita buktikan aja. Harusnya sih enggak muncul, karena slave-nya itu belum kita, ini ya, belum kita konfigurasi. Nah, kita coba cek aja. Di device kedua, di device pertama kita cek lagi di laptop, apakah terbuat juga? Jika terbuat juga, nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, tidak terbuat database ID 2. Nah, karena di device laptop ini kita belum konfigurasi slabnya gitu. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba konfigurasi slabnya. Karena di sini kita akan replikasinya database master to master gitu ya, bukan master to slave gitu. Jadi gimana caranya device pertama itu menjadi master dan device kedua juga jadi master. Pada saat device pertama ada update, device kedua ikut. Device pertama ada update, device pertama jadi ikut. Seperti itu. Itu adalah replikasi database master to master. Nah, ini kita coba masuk lagi ke dalam SMPP-nya. Lalu di sini kita ini ya, sama seperti yang tadi, kita stop slave-nya kalau misalkan udah ada yang menjalankan. Lanjut di sini ada reset slave all-nya. Nah, terus di sini kita jalankan yang tadi ya, change master host. Nah, ini nih yang kita pakai ya. Jadi untuk si hostnya itu 18 dan usernya itu ada replika dan master passwordnya itu yang tadi sama. Untuk master log filenya yang tadi di device kedua ya 18 ya MySQL bin 18 dan master log postnya 971. Nah oke kita coba cek dulu statusnya, status slide-nya seperti apa. Nah ini sudah sesuai ya. Dia ke IP 18 yaitu PC saya atau device kedua. Usernya replika, log filenya itu 18. Oke, kita coba start slave-nya. Kita cek. Nah, di sini terlihat ya bahwa slave IO running-nya yes, slave SQL running-nya yes. Nah, jadi di sini udah terhubung ke device kedua gitu. Jadi laptop ini atau device pertama ini sudah menjadi slave juga untuk device kedua. Jadi ini bisa dikatakan bahwa kedua device ini menjadi master to master gitu. Seperti itu. Nah, ini kita bisa tutup aja. Slave untuk device kedua pertama sudah berhasil. Slave untuk device kedua juga tadi sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes. Saya akan langsung aja di sini ngebuat tabel baru. Namanya nama tabelnya itu adalah tes 2. Nama tabelnya tes 2.
Terus di sini saya tambahkan ID 2 sama name 2. Ya. Ini untuk saya lagi konfigurasi, saya membuat tabel di device kedua ya. Jadi nanti di device pertama ini tinggal nge-refresh aja. Oke, saya udah ngebuat tabelnya. Sekarang kita cek di sini apakah otomatis update atau tidak. Nah, ini teman-teman, saya tidak membuat tabel di sini ya, tapi membuat tabel di device kedua. Tapi otomatis nih, di device pertama atau di laptop ini, di dalam MySQL-nya itu otomatis mengambil tabel yang ada di PC ya, atau mensinkronize otomatis yang ada di PC. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin untuk konfigurasinya seperti itu, teman-teman. Jadi untuk yang pertama, dari pertama itu kita konfigurasi dulu untuk eh, master database dari file my.ini. Yang pertama itu, yang kedua kita konfigurasi my ini juga di device kedua. Nah, selanjutnya kita melakukan replikasi menggunakan Slave, konfigurasi Slave ya di device kedua. Lalu kita buktikan tadi dengan membuat database, membuat tabelnya, apakah udah synchronize dan ternyata sudah. Dan kita coba buktikan juga di device pertama, kita buat Slave di device pertama untuk menyambung ke device kedua. Dan sekarang sudah terhubung ya untuk master database TADDB perpustakaan ini akan jadi synchronize atau mereplikasi database master to master ke device kedua. Ya, jadi dari kedua perangkat yang saya punya, pada database TADDB perpustakaan ini, dia sudah otomatis tersinkronis gitu. Pembuatan tabel, pembuatan data baru, pengupdatean data, penghapusan data, semua hal yang dilakukan di dalam TADDB perpustakaan itu akan sinkronis nih antara PC saya dengan laptop saya gitu. Oke, nah mungkin sampai sini untuk eh, mungkin sampai sini untuk konfigurasi dari kedua device ini. Ya, nanti setelah ini kita akan coba membuat beberapa fungsi yang akan saya jalankan ya. Seperti sebenarnya saya sudah siapkan ada beberapa materi baru, yaitu untuk mencontohkan membuat query alias di MySQL, query subquery, terus cross join, inner join, dan juga natural join dan prosedur di MySQL ini gitu. Apakah dari pada saat saya pembuatan eh, prosedur di device kedua ini akan sinkronis ke device pertama juga? Nah, itu kita bisa buktikan nanti ya. Oke, mungkin untuk videonya sampai sini dulu. Kita next sebentar lagi kita jeda dulu. Oke, oke teman-teman kita kembali lagi. Jadi di sini kita akan langsung aja eh, membuat yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membuat beberapa fungsi yang akan kita jalankan atau beberapa query yang akan kita jalankan di database yang sudah kita buat tadi ya. Eh, Database TADDB perpustakaan. Nah, kita langsung mulai aja. Di sini saya coba share screen sebentar. Oke. Hmm. Nah, oke. Bisa terlihat ya. Nah, di sini itu kita tadi sudah membuat untuk database-nya sendiri. Itu ada database ID 1, tes, sama tes 2 ya. Nah, di sini kita coba hapus dulu aja untuk database yang sudah ada agar apa ya, supaya kita kosongan kembali ya database-nya. Jadi kita coba hapus dulu untuk tabel-tabelnya, delete tabelnya.
Nggak ada cara cepatnya, lewat sini aja, delete, ini juga delete. Oke, nah ini kalau misalkan kita cek di device pertama, itu akan otomatis terdelete juga nih teman-teman. Jadi di database pertama, di device pertama, pada database TADDB perpustakaan itu juga akan hilang gitu. Karena sudah dilakukan tadi ya, replikasi database master to master itu. Oke, nah di sini karena saya itu temanya adalah perpustakaan, nah di sini itu saya akan menjalankan SQL untuk membuat database ya, untuk membuat tabel. Nah, di sini saya udah siapkan eh, query untuk membuat tabel dan untuk memasukkan data ke dalam tabel tersebut gitu. Nah, nah di sini itu kita akan membuat tabel yang bernama RAX, terus membuat tabel juga bernama books ya, karena di perpustakaan sudah dipastikan ada buku dan rak ya. Nah, terus di sini saya akan memasukkan nih data ke dalam tabel rak untuk rak name-nya yaitu rak A, location-nya lantai satu dan seterusnya ya, rak B, lantai 2, rak C, lantai 3. Nah, lalu di sini ada juga untuk books-nya, saya juga memasukkan beberapa data untuk kita coba testing nantinya. Nah, di sini juga ada stok nih. Jangan lupa, ini harusnya ada stok. Nah, stok ini kita tambahin aja di sini 100, misalkan. Yang ini kita tambahkan 200, yang ini kita tambahkan 50, yang ini kita tambahkan stoknya tinggal 10, yang ini misalkan karena rame yang minjem ya, tinggal 5 gitu ya. Oke, nah ini kita coba jalankan ya, query-nya ya. Nah, oh ternyata kolom title nggak ada katanya. Karena di sini adanya name ya. Sorry, sorry, sorry. Di box ini adanya field name. Jadi di sini kita tinggal ubah aja insert into books name gitu ya. Name, author, publish article, stock sama rak ID. Nah, rak ID ini relasi ya, relasi yang saya buat di sini. Relasi Fregen key, referensinya itu tabel rak ID ini. Itu dan itu ada validasi ketika taberak ini di delete datanya di rak ID di table book yang berelasikan ke tabel tersebut akan menjadi nol seperti itu. Oke, kita jalankan. Oke, karena tadi sempat ini ya, sempat sudah tereksekusi. Jadi di sini itu oke, taberaknya sudah jadi dan data sudah ada. Tabel boxnya juga udah ada ya, tapi data booknya nggak ada. Sebentar, kita coba masukin lagi ulang. Mau teman-teman ya, jadi berulang seperti ini karena ada kesalahan query tadi ya. Di sini name, sorry, di sini ada stock. Oke, kita tambahkan lagi 150, 200. Ini random aja ya, mau berapa pun boleh. Ini tinggal 5 deh. Oke, nah sudah berhasil. Nah, terus kita cek, oke, di sini sudah berhasil ya. Di tabel books sudah terdapat 5 data, dan di tabel rak juga sudah terdapat 5 data. Nah, di tabel book ini sudah ada relasi juga nih dari rak ID. Jadi dia akan berelasikan ke tabel rak tadi ya. Oke, nah di sini kita akan mencoba untuk melakukan query untuk beberapa materi ya. Jadi yang pertama itu saya akan coba untuk menggunakan materi alias. Nah, materi alias ini itu berfungsi untuk jadi mengaliaskan atau memberikan julukan lah, julukan atau sebutan yang baru untuk data yang ada di dalam tabel books. Nah, jadi di tabel books ini kan sebenarnya adanya name ya, gitu ya, buka. Nah, ini adanya name. Nah, tapi di sini kita pengen sebut julukannya bahwa name book aja gitu dari from book. Makanya pakai as di sini atau alias. Nah, kita coba cek. Nah, di sini teman-teman ya, berhasil untuk materi pertama yaitu alias. Di sini sudah terlihat name book. Nah, jadi dia harusnya name, tapi kita ambil sebagai name book gitu. Nah, itu untuk materi pertama.
Lalu untuk materi kedua, kita coba untuk melakukan subquery ya, atau subquery. Nah, kita akan coba di sini, jangan lupa pakai SQL-nya. Lalu kita select total buku as title. Nah, yang tadi ya, materi alias itu kita pakai. Jadi, saya ingin mengambil total buku as title. Nah, dia ini sebagai titelnya. Lalu setelah itu, saya itu ingin mengambil total buku. Jadi ada beberapa total buku yang kita punya di perpustakaan kita. Nah, ini bisa kita pakai select sum stock from books gitu. Jadi mengambil semua data, menjumlahkan semua data stok dari semua buku gitu. Nah, kita coba running. Nah, terlihat ya di sini teman-teman ya, ada titel books total. Jadi titelnya itu yang tadi total bukunya sama book total itu adalah berapa jumlah total buku yang kita punya gitu. Jadi pun jika teman-teman langsung hitung langsung dari stok dari sini, itu totalnya akan sama. 200, 300, 300 tambah 50, 50, 60, 65, 365. Sama ya seperti ini ya. Oke, untuk materi kedua berhasil. Nah, kita lanjut ke materi ketiga yaitu cross join. Nah, di sini kita coba untuk melakukan cross join untuk tabel Raps ya. Tabel ya dari tabel books cross join ke Raps. Kita coba cek. Nah, ini teman-teman ya berhasil ya. Jadi dia itu akan menyatukan semua data dari tabel books maupun tabel Raps gitu. Cuman ini akan jadi berantakan sekali karena cross join itu hanya menggabungkan ya, menggabungkan antara dua tabel gitu. Nah, jadi ini akan cukup apa? Cukup berantakan. Nah, untuk kita bisa tidak berantakan, itu kita ada di materi selanjutnya. Tapi untuk materi ini berhasil cross join. Nah, kita coba untuk materi selanjutnya, yaitu untuk materi natural book, natural join. Nah, di sini kita coba lakukan select bintang from books, natural join racks gitu ya. Oke, di sini kita coba go. Oke, nah di sini lebih lebih rapi ya, karena dia itu sudah eh, apa? Sudah mencocokkan berdasarkan raknya gitu. Jadi rak ID-nya berapa, dia itu akan otomatis tuh. Jadi rak ID satu itu rak A dan lokasinya itu lantai satu. Ini tuh sama seperti datanya ya. Jadi seperti data di sini, rak ID satu, rak A lantai satu, rak ID 2, rak B lantai 2. Nah, di sini juga ada nih book dengan ID 3, dia itu mempunyai, dia itu berada dalam rak ID 2 gitu. Ada di rak B lantai 2, seperti itu. Nama booknya ya di line 190, seperti itu. Contoh aja ini teman-teman ya. Oke, materi kedua berhasil, kita coba cek untuk materi ketiga. Oke, materi ketiga, materi keberapa? Sorry, materi kelima ya. Tadi alias, subquery, cross join, natural join. Sekarang inner join. Kita coba inner join. Ya, select bintang from inner join rak on book rak ID sama dengan rak ID. Nah, ini itu sudah menyesuaikan nih bahwa rak ini, rak ID yang ada di book harusnya sama dengan rak ID yang ada di rak ID. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Jadi dia itu akan sama nih. Rak ID yang di book, ini yang ada di book, dan ini ada yang ada di tabel rak gitu. Tabel rak. Apa ya? Rak, ya. Rak. Oke, nah ini satu, satu, rak A, lantai satu gitu ya. Satu, satu, rak A, lantai satu, seperti itu. Seterusnya sampai ya ini. Intinya dia akan mencocokkan nih, ini cocok gak, ini cocok gak, ini cocok gak gitu. Kalau ada yang cocok ya di apa namanya, disandingkan gitu ya dari tabelnya. Gitu. Nah itu untuk materi kelima. Nah ini kita coba yang terakhir ya, materi terakhir yaitu kita coba untuk membuat prosedur. Nah di prosedur ini kita itu membuat, kalau teman-teman itu pernah apa ya, pernah mencoba untuk mempelajari bahasa pemrograman seperti lagi JavaScript atau misalkan PHP yang PHP tapi dia yang menggunakan framework Laravel gitu ya. Nah, ini tuh mirip-mirip seperti kita membuat satu fungsi yang dimana fungsi itu kita bisa pakai terus-menerus. Seperti itu. Kalau di JavaScript itu kan function ya. Function kalau di Laravel itu ya dia ada namanya helper kalau nggak salah.
Nah, itu bisa dibuat berulang kali itu, bisa dipakai berulang kali gitu maksudnya. Jadi kita nggak perlu nulisin lagi kodenya, tapi kita pakai aja fungsinya gitu. Tinggal kita panggil fungsinya terus-menerus dan itu akan menjalankan kode di dalam fungsinya gitu. Nah, ini kita coba prosedur getBooks. Saya namakan prosedurnya getBooks untuk mengambil seluruh buku kita. Mengambil seluruh buku dalam tabel books. Ini kita coba buat. Nah, berhasil ya. Nah, ini kan nggak ada blank ya. Terus gimana cara ngeceknya? Tinggal ngeceknya di sini. Ada di dalam, sorry, ada di dalam. Nah, ini routines. Nah, di sini ada namanya get books gitu. Nah, ini tipenya prosedur. Jadi, pada saat kita coba execute, itu langsung dia akan otomatis tuh mengambil semua data yang ada di tabel buku. Nah, gimana kalau misalkan kita coba SQL-nya? Bisa nggak? Bisa. Nah, tinggal kita pakai di sini. Pun jika tidak menggunakan kutip juga bisa. Call get books. Nah, go. Nah, seperti ini. Kita tuh udah nggak perlu ngetik lagi select bintang from books gitu ya. From table books. Tapi ya tinggal call aja fungsinya. Itu akan otomatis tuh terambil datanya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang untuk beberapa materi yang tadi sudah saya lakukan itu sudah berhasil semua ya teman-teman. Jadi sekarang saatnya kita pembuktian. Apakah di device pertama itu mengikuti semua yang terjadi di device kedua? Ini kan saya di device kedua ya di PC. Nah kita coba lihat di laptop atau di device pertama. Kita coba lihat sebentar. Saya coba share screen lagi. Nah, ini pada bagian ya. Nah, ini masih yang lama ya karena saya belum refresh nih. Kita coba refresh apa yang terjadi. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Di sini sudah ada prosedur yang tadi get books, terus udah ada juga dua tabel yang kita buat di eh, PC tadi di device kedua gitu. Nah, device pertama otomatis synchronize nih. Book sudah ada gitu, Racks juga sudah ada gitu. Walaupun saya nggak buat di sini ya, saya tadi buatnya di device kedua di PC, tapi di laptop juga otomatis synchronize tuh. Bahkan sampai ke prosedur yang kita buat tadi, ini sudah otomatis ya, sudah otomatis terbuat gitu. Dan ini juga bisa kita pakai sih, seperti itu. Nah, ini bisa kita execute. Nah, bisa kita pakai ya. Oke, mungkin cukup segitu video dari saya untuk video kali ini. Mungkin sampai di sini dulu. Kita sudah menjalankan beberapa fungsi. Dari awal kita sudah konfigurasi untuk replikasi database master to master sampai ke kita membuat slave, konfigurasi slave dari kedua device sampai ke terhubung ya, dua-duanya. Sampai ke dua device ini terhubung gitu di database master TADDB perpustakaan gitu. Nah, sampai terakhir tadi kita melakukan membuat beberapa fungsi yang bisa kita jalankan di dalam MySQL kita. Seperti itu dari materi-materi yang kita sudah punya. Oke, mungkin cukup segitu dari saya videonya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, bahkan jika ada yang kaku atau kata yang typo gitu ya, atau yang keluar tidak sengaja, itu mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.